Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini saya akan coba membahas mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah Elektronika 2 dari Prodi Fisika Universitas Airlangga. Oke, di sini ada 3 soal yang akan saya bahas. Langsung saja untuk soal yang pertama. Oke, di sini kita diminta untuk membuat rangkaian pencacah dengan mode 4000 yang dapat mencacah selama 18 detik, kemudian mereset. Oke, kita akan menjawab soal yang pertama. Nah, di sini kita diminta untuk membuat rangkaian pencacah mode 4000. Kemudian rangkaian pencacah ini dia menghitungnya selama 18 skon. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan, kita buat dulu bagaimana rangkaian mode 4000. Kemudian kita buat juga bagaimana rangkaian mode 18 kon. Oke, yang pertama, untuk rangkaian mode 4000 dulu. Kita akan buat, karena mode 4000 di sini ada 4 angka, kita memerlukan 4 IC. Katakanlah kita menggunakan IC misalkan 7493 misalkan. Nah, kita butuh 4 jenis IC, 4 buah IC maksudnya. Oke, katakanlah ini keempat IC-nya. Nah, masing-masing IC ini tentu eh, akan menghasilkan keluaran 4 buah keluaran. Katakanlah masing-masingnya Q1, Q2, Q3, Q4. Oke, ini ya. Katakanlah Q1, Q2, Q3, Q4 ini juga sama. Q1, Q2, Q3, Q4 ini juga Q1, Q2, Q3, Q4. Yang ini juga Q1, Q2, Q3, Q4. Dan tentu di sini untuk mencacah kita perlu masukkan clock di sini, dan untuk mereset di sini kita perlu clear. Nah, clear ini dia akan mereset pada saat masukannya 0. Sehingga misalkan ada masukan 1 agar dia 0, di masing-masing clear kita perlu sambungkan dengan 0. Oke, sekarang yang pertama, katakanlah IC satuan, IC yang mewakili satuan itu yang bagian ini, kemudian ini puluhan, ini ratusan, ini angka ribuan. Nah, sekarang di IC satuan, mau tidak mau, IC ini dia perlu mereset di setiap 10. Katakanlah dia awalnya 0, kemudian menghitung jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, habis 9 dia harus mereset jadi 0 lagi. Sehingga pada saat hitungan ke-10 dia harus 0. Caranya bagaimana? Nah, kita perlu sambungkan dari, oke, di sini dulu Q1 ini mewakili 1, Q2 ini mewakili nilai 2, Q3 mewakili nilai 4, dan Q4 mewakili nilai 8. Jadi kalau kita ingin mereset dia di 10, maka yang perlu kita aktifkan tentu saja Q4 dan Q2. Karena jumlah dari ini dia bernilai 10. Oke, katakanlah dari Q4 dan Q2 ini saya sambungkan dengan sebuah ICN, lalu kita hubungkan ke clear. Nah, jadi pada saat hitungan ke-10 dia akan ngeklik mereset.
Namun kita juga ingin pada saat setelah 9 lalu jadi 10, ini jadi 0, namun ini yang awalnya 0 dia jadi 1. Caranya bagaimana? Nah, sama. Dari Q4 dan Q2 ini kita sambungkan ke clock, selain kita sambungkan ke clear. Oke. Nah, selanjutnya dari IC yang puluhan, kita juga perlu lakukan hal yang sama. Kita sambungkan Q2 dengan Q4, kemudian kita sambungkan ke ke clock, kita sambungkan juga ke clear. Sama juga untuk di IC yang ratusan, kita sambungkan Q2 dengan Q4, tentunya kita sambungkan ke N, kita sambungkan ke clock, kemudian kita sambungkan ke clear. Oke, sebentar. Nah, yang terakhir juga, nah di sini untuk yang IC mewakili angka ribuan, dia harus meriset di 4000 atau dia nge-clear di angka 4. Nah, 4 itu yang mana? Yang 4 diwakili oleh Q3. Jadi pada saat Q3 dia harus clear. Dia harus meriset. Oke, kita sudah membuat IC 4000. Namun ini tanpa batasan berapa lama mencacahnya. Nah, di sini kita perlu dibatasi dia harus mencacah selama 18 kon. Oke, jadi kita perlu membuat IC baru yang mewakili 18 kon. 18 berarti kita membutuhkan 2 IC karena ada 2 angka. Oke, ini dan ini. Sama juga kita perlu tuliskan 4 keluarannya yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Begitupun untuk IC yang satunya. Q1, Q2, Q3, Q4. Di sini clear, clock. Di sini clear, clock. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu bikin IC ini agar dia mereset pada saat 18 kon. Nah, tentu saja pada saat 18 IC satuan dia mereset di dua kondisi. Kapan? Di kondisi mencapai 10, yaitu 9, kemudian jadi 10, dia jadi 0, ini jadi 1. Atau pada saat 18. Jadi misalkan ini 17 awalnya, terus jadi 18. Nah, ini udah bukan 18, habis 17 itu dia jadi 0. Nah, sehingga IC bagian ini dia harus mereset di dua kondisi, yaitu di 17 dan di 10. Jadi ada dua masukan. Kita berikan dia IC N. Oh sorry, IC OR. Nah, oke. Pertama, dia mereset di 10. 10 itu berapa? Q2 dan Q4. Oke. Kita sambungkan ke clock, lalu kita sambungkan ke OR agar dia mereset. Nah, sekarang yang bagian puluhan, dia hanya mereset pada saat mencapai angka 18. Oke, artinya 18 itu dipenuhi dari mana? 18 itu dipenuhi dari 1 puluhan dan 8 satuan. 1 puluhan berarti dari Q1 kita sambungkan. Kemudian 8 satuan itu diwakili oleh Q4. Oke, kita sambungkan dari sini ya. Oke. Oke. Namun selain mereset IC yang mewakili angka puluhan, pada saat 18 juga mereset di IC yang mewakili angka satuan. Nah, jadi ini kita sudah membuat rangkaian pencacah model 18. Namun perlu kita ketahui bahwa di sini masukannya berupa masukan pulsa yang berdetak atau ada masukan dengan frekuensi 1 Hz. Artinya per detik dia mencacah 1 kali. Sehingga dia maksimum mencacah sampai 18 kemudian mereset. Nah, oke. Lalu kita sudah membuat yang pertama rangkaian pencacah namun dengan clock yang boleh dikatakan analog. Kemudian yang kedua, kita membuat rangkaian mode pencacah 18 yang mencacahnya otomatis sesuai dengan
pulsa yang masuk. Nah, oke. Nah, di sini kita menginginkan rangkaian pencacah mode 4000. Ini sudah dibuat. Namun dia harus mereset di detik 18, setelah 18 detik. Jadi kita manfaatkan ini. Nah, jadi selain mereset bagian ini, pada detik ke-18 dia juga harus mereset yang bagian atasnya. Nah, ini semua harus direset. Nah, caranya bagaimana? Oke. Ya, kita sambungkan saja keluaran dari ini. Ini kan mewakili angka 18. Dia kita sambungkan juga ke IC yang ini ke sana maupun ke sana. Nah, jadi sekarang masing-masing IC di sini dia mereset ada tambahan kondisi kapan? Pada saat 18 detik. Jadi kita perlu modifikasi sedikit. Oke, ini perlu kita hapus dulu. Nah, sebelum ke not kita tambahi masing-masingnya dengan OR. Oke, ini OR juga. Ini OR juga, ini OR juga. Masukkan ke sana. Ini masukkan ke sana. Terus barusan untuk yang 4000 berarti dia mereset di key 3, berarti maksudnya mereset di angka 4000 maksudnya. Namun juga mereset di ini pada saat 18. Ini kita masukkan sebentar lagi. Namun kita tuliskan ulang dulu yang tadi kita hapus. Ini ya, dari sini kita masukkan ke sana. Dari sini juga kita masukkan ke sana. Dari sini juga kita masukkan ke sana. Namun tambahannya pada saat 18, ini IC yang mewakili 18 ya, dia juga harus mereset. Nah, dia mereset. Oke, dia mereset. Begitupun mereset yang ini, begitupun mereset yang ini, dan begitupun juga mereset yang ini. Nah, oke. Jadi ini kita sudah membuat uh, rangkaian pencacah dengan mode 4000 yang dapat yang dapat mencacah selama 18 kon, kemudian mereset. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal berikutnya. Nah, soal yang kedua sama dengan soal pertama, kita diminta untuk membuat rangkaian pencacah dengan mode 35. Namun di sini kita diminta menggunakan tidak lagi IC 4 IC pencacah atau misalkan IC 7493, namun kita diminta untuk menggunakan rangkaian flip flop. Oke. Nah, apa bedanya dengan sebelumnya? Jika sebelumnya kita menyederhanakan, oh ya sudah, di sini kita langsung pakai aja IC, kita eh, apa ya, boleh dikatakan mengabaikan eh, bagaimana susunan rangkaian di dalamnya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat rangkaian pencacah, namun kita tidak mengabaikan bagaimana susunan rangkaian yang ada di dalamnya. Oke, kita mungkin geser dulu ini ya. Bentar, kita geser ke bawahnya saja. Nah, oke. Oke, sebelum menjawab soal ini kita perlu tahu dulu bagaimana bentuk dari rangkaian flip flop. Oke, kita buat rangkaian flip flop. Rangkaian flip flop itu rangkaian yang terdiri dari beberapa buah gerbang logika NAND. Kita buat dulu. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini ada IC NAND. Terus ini ada masukan. Masukan J. Kemudian masukan K. Kemudian ada clock.
yang masuk ke sini dan ke sini. Lalu dia masuk lagi ke IC NAND lagi, ke gerbang logika NAND lagi. Oke, sebentar. Yang ini masuk ke sini, kemudian yang ini masuk ke sini, dan keluaran dari ini dia masuk lagi ke sana, yang di sini juga masuk lagi ke sana. Nah, lalu ini disambungkan lagi dengan gerbang logika NAND lagi. Yang ini masuk ke bagian ini, yang ini juga masuk ke bagian ini. Nah, lalu dari J ini kita sambungkan ke IC NOT dan kita sambungkan lagi ke sini. Kita sambungkan lagi ke IC NOT lagi. Kemudian kita sambungkan yang pertama kita sambungkan ke sana, kemudian yang kedua kita sambungkan ke sana. Lalu dari masing-masingnya kita sambungkan lagi ke sebuah gerbang logika NAND. Yang ini ke sini, yang ini ke sini, dan output dari ini dia sambungkan lagi ke sini, yang ini juga sambungkan lagi ke sana. Oke, dan ini keluaran key, ini keluaran key bar. Oke, ini merupakan satu rangkaian utuh dari rangkaian flip-flop, rangkaian JK flip-flop. Nah, di sini kalau kita lihat, apa yang membedakan dengan sebelumnya? Sebelumnya kita hanya punya nilai dari key, kemudian ada clock, ada clear, tapi dalamnya bagaimana rangkaiannya kita abaikan. Nah, sekarang ya ini kita anggap sebagai sebuah sistem. Nah, di sini ada masukan J, K, ada clock, kemudian ada keluaran key dan keybar. Nah, sekarang bagaimana agar rangkaian ini dia bisa berfungsi? Nah, masukan J dan K ini harus kita bikin senantiasa ada masukan satu. Nah, lalu bagaimana dengan output dari rangkaian flip-flop ini? Nah, pada saat kita memberikan masukan ke clock, maka nilai dari key ini akan eh, berubah. Nilai dari key ini akan berubah. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Nah, seperti itu. Kalau dia berupa lampu. Atau boleh dikatakan outputnya 1010 tergantung nilai dari clock. Nah, kita manfaatkan ini agar dia menjadi rangkaian pencacah. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang perlu kita modifikasi. Kita perlu seminimalnya untuk eh, membuat sebuah rangkaian pencacah. Jadi, katakanlah eh, kita membuat rangkaian pencacah dari rangkaian flip-flop. Nah, agar mewakili satu kotak ini, nah, kita perlu menggunakan minimal 4 buah rangkaian flip-flop. Oke, jadi ini kita uh, copy dulu. Oke, kita letakkan di bawahnya. Kita letakkan lagi di bawahnya. Dan kita letakkan lagi di bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, ini pada saat ada clock di sini key ini hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, nilai dari key ini kita gunakan sebagai clock rangkaian flip-flop yang di bawahnya. Jadi dari sini, nah ini kita sambungkan juga ke clock. Oke, jadi ini kita masukkan ke, oh sebentar, kita geser aja dulu. Sebentar. Kita geser.
agak ke tengah. Oke, kemudian yang bawah juga kita geser. Oke, oke, lanjut. Nah, dari key ini dia harus menjadi masukan ke clock. Jadi ini kita sambungkan dia ke sana. Nah, oke. Begitupun dari key ini kita sambungkan juga ke sana. Dan dari key ini kita sambungkan ke sana. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, aduh. Nah, sebentar. Sebentar, sebentar. Jadi sekarang eh, hanya ada satu clock dan rangkaian FIFA berikutnya dia clocknya mengikuti yang lain. Oke. Nah sekarang ini kita udah punya nilai 4 buah output key. Nah jadi ini katakanlah dia key 1, kemudian ini key 2, kemudian ini key 3, dan ini key 4. Nah ini key 1, key 2, key 3, key 4 dia mewakili satu kotak IC yang di atas ini, yang di nomor satu. Jadi kurang lebih mirip dengan itu. Ini kita boleh anggap sebagai sebuah sistem kotak gitu, kotak besar. Nah, jadi ini sudah kita buat nilai dari, kita buat rangkaian flip-flop namun untuk mencacah. Nah, selanjutnya, oke, ini udah ada satu masukan clock. Nah, bagaimana agar membuat rangkaian ini dia mengclear? Tadi dia rangkaian ini akan hidup pada saat J dan K itu hidup. Nah, pada saat J dan K ini dia mati, maka rangkaian ini akan mati juga. Nah, jadi apa selanjutnya? Nah, oke. Kita sambungkan masing-masing masukan J dan K. Oke, kita coba sambungkan dulu. Sebentar. Dari masing-masing J dan K ya. Sebentar. Sebentar. Oh, atau gini aja. Sebentar. Dari J ini ya. Dari J ini dan dari K. Oke, dari masing-masing J kita sambungkan. Kita sambungkan ke satu titik. Sebentar. Oke, katakanlah ini. Oke, sudah nyambung semua. Kemudian dari masing-masing K kita sambungkan juga. Oke, katakanlah ini ya. Oke, selanjutnya yang paling bawah kita sambungkan juga. Oke. Lalu dari J dan K ini kita tentu eh, perlu sambungkan. Nah, nah, oke. Dan di sini kita eh, perlu masukan. Pada saat dia eh, masukannya apa itu? Pada saat dia masukannya ada, maka rangkaian ini dia dapat menyala. Artinya apa? Pada saat rangkaian ini mati, maka
eh, pada saat ini nggak ada masukan, maka eh, rangkaian ini dia bakal berhenti menghitung. Jadi, oke, jadi sekarang bagaimana misalkan ini aku sambungkan dengan IC not, IC not. IC not artinya pada saat ada masukan dia bakal eh, dia bakal pada saat ada masukan maka dia bakal jadi nol. Kalau ada masukan satu dia jadi nol. Artinya pada saat dia nggak ada masukan rangkaian ini hidup, sedangkan pada saat ada masukan rangkaian ini mati. Sehingga ini kita boleh wakili dia sebagai clear. Jadi sekarang kita punya output Q1, Q2, Q3, Q4, kita juga punya output clock, kita juga punya input clock, kita juga punya input clear. Jadi ini sudah mewakili satu IC yang di atas. Sehingga pada saat kita ingin membuat mode 35 ya sama dengan yang atas, ini hanya kita bikin dia sebagai satu kesatuan aja. Sebentar, katakanlah ini eh, kita kotaki aja biar dia sama dengan yang di atas. Nah, sebentar. Nah, katakanlah dia gini. Katakanlah dia sebentar. Kita kotaki ya. Oke, sebentar. Hmm, Oke, seperti ini katakanlah. Katakanlah dia satu kotak ini. Nah, sekarang oke. Ini bisa nggak diperkecil sebentar. Hmm, 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 hmm. Nah, pada saat kita ingin membuat rangkaian yang sama dengan ini, maka kita hanya perlu mengcopy satu lagi. Kita membuat salinan dari rangkaian ini. Oke, sebentar. Kita coba menyalin semuanya dia. Oke. Oh, sebentar, sebentar. Oke, Oke, kita buat salinannya, katakanlah di bawah sini ya. Nah, oke. Kita sudah membuat salinan dari rangkaian flip-flop yang di atas. Nah, selanjutnya katakanlah rangkaian flip-flop yang di atas itu mewakili eh, anu, mewakili IC satuan. Terus yang di bawah katakanlah mewakili IC puluhan. Nah, oke. Jika yang atas mewakili IC satuan dan dia perlu mereset di eh, di 35, artinya kalau ini IC satuan, maka dia mereset di dua kondisi, di kondisi 10 dan 35. Jadi ini sama kayak tadi, clear ini perlu kita sambungkan lagi ke sebuah, oke ini tak kasih warna biru aja, merah aja untuk membedakan mana bagian eh, apa ya, bagian kotak biru tadi dengan bagian luarnya. Oke, ini kita perlu sambungkan dia dengan eh, gerbang logika OR. Nah, lalu dia mereset di kapan? Pertama, dia mereset di 10. 10 terbentuk dari Q2 dan Q4. Jadi dari Q2 ini kita sambungkan, Q4 kita sambungkan juga, terus kita masukkan gerbang logika N dan kita masukkan ke sana. Namun dia juga perlu mengcacah, oke. Ini kita lanjutkan. Hmm, Mencacah ke clock ini. Nah, sama kayak tadi. Dia perlu masuk ke clock. Oke, masuk sini ya. Nah, bentar. Oke. Nah, oke. Lalu yang IC puluhan yang ini dia harus mendesain di 35. Oke, sekarang 35 terbentuk dari apa? Oke. Di sini clear-nya eh, kita sambungkan dia ke sebuah gerbang logika N.
Nah, gerbang logika N. Yang pertama, dia harus mereset di 10. 10 berarti key 2 dan key 4. Key 2 kita sambungkan dengan key 4. Nah, dia masuk ke sana. Yang kedua, dia mereset di 35. Oh, maaf, maaf. Eh, ini perlu OR dulu ya berarti ya. Sebentar, sebentar. Ini perlu OR dulu. OR dulu. Nah, ini dia mereset di 10. Dan yang kedua, dia mereset di 35. Oke. 35 artinya perlu angka 3 dari puluhan. 3 itu berarti dari key 1 dan key 2. Dari key 1 dan key 2. Nah, kita sambungkan dia ke sana. Terus yang 35 berarti 5 dari key 1. 5 itu berarti dari key 3 dan key 1. Karena key 3 mewakili 4 dan key 1 mewakili angka 1. Dari sini dan dari sini. Nah, kita sambungkan dengan gerbang logika N dulu. Terus kita tarik ke bawah dia. Oke, tarik ke bawah dia. Lalu terus tarik ke bawah dia. Tarik lagi. Nah, oke, kita sambungkan ke sana. Oke, kita sudah membuat IC-nya. Nah, dia selain mereset di puluhan, dia juga harus mereset di satuan. Jadi habis dari sini, ini IC yang mewakili 35 ya. Nah, dia juga harus mereset yang IC satuan. Kita tarik lagi ke atas dia. Oh, sebentar. Kita tarik lagi ke atas dia. Terus kita tarik lagi ke atas. Nah, oke. Nah, kita masukkan ke sana. Nah, dia udah mereset. Oke, ini rangkaian flip-flop yang dia menjadi rangkaian pencacah mode 35. Oke, ini sudah menjawab soal nomor 2. Oke, sekarang yang nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita diminta untuk membuat rangkaiannya rangkaian ADC atau eh, analog to digital dengan oke, kita diminta untuk membuat ini, kemudian lanjutannya kita diminta untuk menjelaskan eh, maaf, kita diminta untuk menjelaskan nama komponennya, kemudian prinsip kerjanya, dan yang terakhir eh, menghitung tegangannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama, sebelum kita menjawab soal ini ya, kita perlu tahu dulu bagaimana prinsip kerja dari rangkaian ADC atau rangkaian untuk mengubah masukan input analog menjadi output digital. Oke. Nah, sekarang sebelum itu kita perlu tahu dulu bagaimana cara mengubah masukan digital menjadi analog. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk mengubah rangkaian digital menjadi analog, nah ini eh, yang pertama pasti kita membutuhkan sebuah alat, ya. Ini sebuah alat, katakanlah sebuah kotak. Yang pada kotak ini eh, dia bisa mengkonversi masukan digital yang pasti katakanlah ada masukan
A, B, C, D. Atau kalau tadi mirip tadi ada Q1, Q2, Q3, Q4. Katakanlah ini A, B, C, D. Yang A ini mewakili angka 1, B mewakili 2, C mewakili 4, kemudian D mewakili 8. Nah, tentu kita ingin keluaran. Katakanlah kita ingin keluaran berupa tegangan. Misalkan kita ingin rentangnya 0 sampai 3 volt. Jadi kita perlu mengatur dia agar pada saat eh, ABCD ini nilainya sama-sama 0, sama-sama 0, maka di tegangan dia terbaca 0 juga. Dan pada saat ABCD sama-sama 1111, katakanlah ini, maka di sini juga terbaca 3. Nah, seperti itu. Nah, tentu kita perlu lihat dulu bagaimana kita menginginkan keluarannya. Katakanlah kalau misalkan rentangnya dari 0 sampai 3, maka kita perlu gambar dulu bagaimana nilai input dari ABCD. Oke, tentu kita mulai dari 0, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 0, 1. Oke, kita tuliskan dulu semuanya. Oke, sebentar. Sebentar. Sepertinya kurang muat. Sebentar. Kita geser dulu sedikit. Kita geser ke atas. Oke. Yang sebelah sini dia 00, 00, 1111, 00, 00, 1111. Lalu yang sebelah sini 00, oh maaf, ini berarti 0, 0, 11, 00, 11, 00, 11, kemudian 00, 11, dan yang terakhir 01, 01, 01, 01, 01, 01, 01. Oke. Nah, kalau katakanlah kita ingin dia tegangan analog keluarannya dia antara 0 sampai 3. Oke, katakanlah ini volt keluarannya ya. Berarti pada saat ini dia harus 0 dan pada saat ini dia harus 3. Sekarang bagaimana dengan yang lain? Kita lihat dia. Dia dari 0 sampai 3 dia perlu kita bagi berapa aja. Nah, kalau kita lihat di sini dari 0 sampai 3 artinya kan dia ada rentang sebanyak 15 nilai. 15 nilai. Nah, artinya per masing-masing perubahan dia perlu ada apa ya? Boleh dikatakan 15 skala, ada 15 skala dalam rentang 0 sampai 3 itu. Jadi rentang 0 sampai 3 ini perlu kita bagi 15. Nah, 0 sampai 3 ini, rentang ini, kita perlu dia bagi dengan 15, karena ada 15 nilai. Oke, rentang 3 kurangin 0, dia 3 tetap ya. Nah, rentang 3 volt ini kita bagi 15, artinya dia nilainya 0,2. Artinya per masing-masing kenaikan dia nilainya 0,2. Oke, kita coba ya. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, kemudian 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, dan 3. Pas ya. Itu kalau rentangnya 0 sampai 3. Kalau rentangnya 0 sampai 5 misalkan, maka beda lagi.
Ya berarti 5 volt perlu kita bagi 15. Misalkan rentangnya dari 2 sampai 4, berarti selisihnya 2. 2 volt perlu kita bagi 15 juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kita balik lagi ke tadi. Jadi kurang lebih prinsip dari ini seperti itu. Bentar, kita hapus dulu semua. Bentar. Oke, kita balikkan lagi ke tadi. Nah, itu prinsip dari bagaimana mengubah rangkaian digital menjadi analog. Namun kita nggak tahu bagaimana isi dalamnya ini agar dia bisa berubah. Nah, ternyata kita bagian dalamnya ini perlu yang pertama jaringan resistor, ada resistor. Terus yang kedua kita perlu op amp sebagai penguat. Lebih lengkapnya kurang lebih seperti ini. Sebentar. Katakanlah di sini saya punya op amp. Nah, punya op amp ya, punya sebuah op amp. Nah, katakanlah di sini op amp ini op amp inverting lah. Nah, kita punya masukan, ini kita sambungkan ke ground, terus ini kita sambungkan lagi ke sana. Nah, oke. Katakanlah di sini kita punya 1 kilo ohm katakanlah. Terus di sini kita punya 10 kilo ohm. Nah, bagaimana tegangan keluarannya? Tegangan keluarannya. Nah, kalau dalam kasus ini kita tahu V outputnya dia, V outputnya, katakanlah ini V input ya, V input. Maka V outputnya dia sama dengan ini kan RI, ini RF, berarti V outputnya dia sama dengan min RF per RI kali V input. Nah, itu untuk satu buah itu untuk satu buah resistor yang di RI. Sekarang bagaimana jika ada uh, beberapa resistor? Oke, beberapa resistor dia maka jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, pada saat ada beberapa resistor, oke kita gambar lagi berarti. Oke, katakanlah di sini ada 4 buah resistor, 4 buah resistor, 1, 2, 3, 4. Lalu di sini dia nyambung lagi ke resistor. Katakanlah ini 10 kilo ohm misalkan. Nah, ini sambungkan ke ground. Nah, apa yang terjadi pada saat ada 4 buah resistor? Katakanlah ini A, B, C, D misalkan. Oh, sorry. Misalkan katakanlah RA, RB, RC, RD. RA, RB, RC, RD. Ini katakanlah RF ya. Nah, katakanlah ini ada VA, VB, VC, VD. Nah, dia tegangan outputnya, V output, dia tentu tidak lagi min RF per RI. RI tadi untuk satu input. Sekarang bagaimana jika ada sekian banyak? Nah, ini ternyata begitupun V inputnya, dia ada 4 input. Bagaimana pada saat ada input banyak? Contohnya dalam kasus ini dia ada 4 input. Nah, di sini dia perlu kita sedikit modifikasi. Tidak lagi RF per RI, namun dia jadinya min RF dalam kurung VA per RA, kemudian ditambah
VB per RB, kemudian ditambah VC per RC, tambah VD per RD. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi? Misalkan V inputnya, dia VA, VB, VC, VD. Kita buat sama. Kita buat dia agar nilainya sama. Kalau kita buat dia nilainya sama, maka ini hanya menjadi 1/r RA tambah 1/r RB tambah 1/r RC tambah 1/r RD. Lalu kita kalikan dengan itu. Kita kalikan dengan V, katakanlah V input. Ini juga sudah jadi VI, V input semua. Nah, inputnya itu katakanlah sama, jadi digital kan. Ya kalau enggak 1, 0, 1, 0, artinya nilai inputnya hanya satu nilai. Nah, sekarang apa yang terjadi misalkan oke ini oke kita katakan A, B, V, C, V, D ya, tapi dia nilainya sama ya. Apa yang terjadi pada saat nilai dari R1 itu 2 kalinya R2. Kemudian R2, oh maaf, RA 2 kalinya RB. Kemudian RB 2 kalinya RC. Kemudian RC 2 kalinya RD. Jadi misalkan RD ini katakanlah RA ini 150. Kemudian RB ini 75. RC separuhnya lagi 37,5. Kemudian RD katakanlah 18,75. Nah, separuhnya lagi. Nah, apa yang terjadi kalau kasusnya seperti ini? Nah, kita lihat makin besar R, maka nilai dari ini dia bakal makin kecil. Nah, nilainya makin kecil. Artinya pada saat RB ini boleh kukata RB ini pada saat RA dia nilainya 2 kalinya RB, maka pada saat ada tegangannya itu akan berefek ke ini. Nah, efeknya ke efek output dari RA itu setengah dari RB. Efek output dari RB itu setengah dari RC. Efek output dari RC itu setengah dari RD. Nah, jadi ini bakal sama dengan input digital. Digital kan ini nilainya 1, 2, 4, 8. Maksudnya mewakili angka itu. Jadi 1 kan setengahnya 2, 2 setengahnya 4, 4 setengahnya 8. Nah, sama dengan ini guys jadinya. Jadi dengan kita memanfaatkan itu, maka kita akan mendapatkan V output. Ya, tinggal kita atur V inputnya gimana caranya agar uh, pada saat RA, RB, RC, RD ini sama-sama hidup. Jadi di sini katakanlah ini ya, bentar. Ini kita ubah lagi. Sebentar. Ini VA ya, VB, VC, VD. Jadi kalau bagaimana caranya pada saat VA, VB, VC, VD sama-sama hidup nilainya ini 3 gitu. Kalau sama-sama mati dia berarti 0. Nah, kalau misalkan tadi kan ingin di 0,2, 0,2 berarti VA ini hidup, yang lainnya mati kan 0001 gitu. Nah, jadi kita tinggal atur itu. Oke, itu prinsip kerja dari digital ke analog. Namun sekarang di sini yang ditanyakan di nomor 3, bagaimana membuat rangkaian analog menjadi digital. Nah, itu permasalahannya. Nah, ini bakal sedikit berbeda dengan ini. Oke, ini kita coba hapus dulu ya. Ini kita hapus. Nah, untuk membuat rangkaian dari dari analog menjadi digital. Nah, kita perlu sedikit modifikasi kembali. Oke. Jadi katakanlah kita ingin rangkaian, sebentar. Rangkaian, katakanlah ini sebuah kotak. Kotak ini dia bisa mengubah masukan analog yang dia bisa bernilai 0 sampai 3 volt.
menjadi keluaran digital. Jadi ini A, B, C, D katakanlah. Keluaran biner tentunya. Nah, bagaimana agar itu bisa kita eh, kerjakan? Maka di sini kita perlu modifikasi. Bagaimana modifikasinya? Oke, kita di sini perlu rangkaian, eh, tentu saja rangkaian pencacah pastinya, rangkaian pencacah pastinya. Yang dia kalau ada masukan, katakan ini clocknya ya, dia bisa menghitung. Nah, katakanlah ini output keluarannya, ini output keluarannya ya sama kayak tadi. Ini jadi katakanlah Q A, Q B, Q C, Q D atau katakanlah A, B, C, D lah katakanlah. Yang ini mewakili 1, 2, 4, 8. Nah, sekarang bagaimana agar dia mengclock? Oke, eh, kita perlu masukan tentunya. Masukan dari mana? Oke, katakanlah ini kita hubungkan dengan sebuah kedudukan logika N. Ada satu, dia yang selalu mengirimkan pulsa. Ini pulsa ya, pulsa. Ada detak di sini, ada pulsa. Nah, tapi ini kan eh, perlu agar dia itu mengclocknya tergantung berapa tegangan yang masuk. Maka ini kita perlu hubungkan ke sebuah komparator. Apa fungsinya? Oke, ini komparator ya. Komparator katakanlah. Komparator. Ini komparator, terus ini ya biasa pencacah. Komparator ini baru kita sambungkan ke masukan analog. Katakanlah 0 sampai 3 volt. Masukannya. Oke, wes. Ya, pada intinya ini masukan ya. Pada intinya ini masukan. Nah, eh komparator berarti kita perlu komparasi. Perlu komparasi. Misalkan di sini eh, nilai tegangan masuknya katakanlah satu volt. Komparator ini pada saat yang masuk dari sini, katakan ini A ini B, atau gini aja ya. Pada saat yang masuk pada masukan ini dia lebih kecil dari satu, maka dia bakal outputnya satu. Kalau dia ini lebih kecil dari satu, lebih udah nyampe satu volt, maka dia eh, outputnya dia bakal nol. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini kita perlu sambungkan lagi ke pengubah ini. Dari sini kita sambungkan lagi ke ini ke pengubah pengubah digital ke analog. Nah, ini kita masukkan juga sama kayak tadi. Dari A, B, kemudian dari C, dan dari D. Dan outputnya dia harus dimasukkan ke sana. Oke, bagaimana ini bekerja? Katakanlah ada tegangan masuk 1 volt, 1 volt, 1 volt. Otomatis pada kondisi awal kan ini masih nol, masih belum ada apa-apa, nol. Kalau itu nol, artinya ini outputnya satu, di sini satu juga ya. Jadi dia bakal clock. Jadi awalnya dia yang nol, yang nol 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 nol. Sekarang karena ada clock dia jadi 0001. Nah, 0001 diubah lagi ke analog. Berarti dia jadi berapa? Katakanlah tadi yang awalnya 0 volt sekarang jadi 0,2 volt. 0,2 volt dia masuk ke sana. Dia ada 0,2 volt, ini 1 volt. Masih besar ini. Maka dia bakal outputnya satu. Satu kemana? Satu ke sana. Ini satu juga ya. Ini satu. Jadi sekarang outputnya di sini ngeclock lagi tadi. Dari 001 jadi 0010. Oke, kalau 0010 apa jadinya? Di sini berarti bernilai 0,4 volt. Masuk sini lagi, jalan lagi. Berarti sekarang jadi 0,6 volt. Masuk sini, jalan lagi jadi 0,8 volt. Nah, pada saat jadi 1 volt, oke. Masuk sini, oh maaf. Masuk sini 1 volt ya. Ini 1 volt, maka ini keluarannya 0. 0 berarti ini wes berhenti. Jadi dia kalau 1 volt dia kan awalnya 0, 0, 0, 0. Clock berikutnya 0001 0010 ini yang 0 volt ya 0 volt ini yang 0,2 volt 0,4 volt
terus 0011 ini yang 0,6 volt, 0100 ini yang 0,8 volt, dan terakhir 0101 ini yang 1 volt, dan berhenti di 0101. Nah, itu kita udah mendapatkan nilai di digital. Jadi seperti itu prinsip kerja dari ini. Oke. Jadi kalau kita tuliskan, bentar, kita tuliskan dulu namanya ya. Kita tuliskan dulu namanya. Nah, jadi ini tak tulis warna merah. Yang uh, ini bagian sini dia oke. Sebentar, kita ubah dikit. Kita ubah sedikit. Sebentar, dia masukkan analognya ya, masukkan analog. Nah, ini namanya masukkan analog, masukkan analog. Lalu yang ini komparator. Lalu yang ini gerbang logika N tentunya. Ini rangkaian penjajah. Yang ini eh, rangkaian pengubah eh, digital ke analog. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu nama-nama eh, rangkaiannya. Nah, sekarang eh, misalkan ditanya lagi bagaimana isi dari komparator. Ini bisa kalau mau kita boleh gambarkan lagi dia. Di bisa kita gambarkan dalam ini tuh ada, ini kan kotak katakanlah. Dia ada op amp, komparator, yang dia ini kita sambungkan ke ground, bagian sininya dia ada dua resistor. Ini masuk ke input, ini masuk ke input yang satunya lagi. Oke, itu. Lalu bagaimana prinsip kerjanya? Ya sama kayak tadi yang sudah dijelaskan. Jadi eh, misal ada input 1 volt, maka pada mulanya output dari komparator bernilai 1, sehingga eh, ada input 1 ke clock. Nah, dari situ maka output clock diubah lagi menjadi eh, output analog dengan rangkaian DAC. Nah, output analog ini kemudian dimasukkan ke komparator. Jika lebih kecil dari apa itu? Dari input analog yang 1 volt tadi, maka output dari apa itu? Output dari komparator bernilai 1. Nah, jika tidak, outputnya, katakanlah jika tidak itu berarti jika sudah mencapai 1, eh, sudah mencapai 1 volt, maka outputnya bernilai 0 dan rangkaian pencacah berhenti mencacah. Oke, ini penjelasan singkatnya seperti ini ya. Tapi ini bisa kalian bahasakan lagi sesuai dengan bahasanya kalian.
Oke, selanjutnya yang C, misalkan kita disuruh mencari tegangan. Ya, katakanlah misalkan eh, berapa tegangan untuk ini, berapa tegangan untuk keluaran 0110 misalkan. Ini berapa? Oke. 0110 ini berarti dia ini A B C D-nya ya. A B C D. Dia kita ubah dulu dia dalam desimal dia berapa jadinya? Di dalam desimal berarti dia bernilai 6. 6. Nah, sedangkan katakanlah inputan analognya dari 0 sampai 3 volt. 0 sampai 3 volt. Artinya ini kalau kita bagi 15 berarti per skala itu nilainya eh, 0,2. Sekarang di clock ke-6 artinya tinggal 6 kali 0,2. 6 kali 0,2 berarti dia nilainya 1,2 volt. Ya tergantung itu kalau 6. Kalau misalkan 8 ya 1,6 volt. Kurang lebih seperti itu. Ini kurasa sudah menjawab pertanyaan soal UAS nomor 1, 2, dan 3 dari mata kuliah elektronika. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.